Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah memang di dalam hati mereka ada sesuatu yang menutupi sehingga mereka tidak mau mendekat dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang sangat merindukan berjumpa dengan Allah dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang hatinya. Jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada ceramah atau tausiah malam ini kita ingin membahas tentang pentingnya mempelajari Al-Qur'an dan keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat Jibril untuk senantiasa turun di bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya malaikat Jibril nazala, turun di bulan Ramadan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang ditemani oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, mendalami dan mentadabburi Al-Quran. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi manusia yang lebih dermawan lagi. Beliau menjadi manusia yang lebih dermawan. Bahkan disebutkan beliau dermawannya bagaikan angin yang berhembus. Siapapun dapat merasakan dan menikmati kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan efek dari Al-Qur'an yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu kita sebagai umat beliau yang sangat-sangat mencintai beliau dan merindukan bertemu dan duduk bersama beliau di telaga Al-Kautsar nanti
kita ingin mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dengan mempelajari Al-Quran. Keluar dari perkara tersebut, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan memerintahkan kita baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah memang di dalam hati mereka ada sesuatu yang menutupi sehingga mereka tidak mau mendekat dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari Al-Quran berarti telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi dirinya. Mempelajari Al-Quran berarti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih aqwam, yang lebih lurus. Terkadang akal manusia memiliki sudut pandang yang luar biasa. Diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan pandangan yang tajam terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini. Baik itu urusan dunia, demikian pula perkara yang lainnya. Tapi Al-Quran tetaplah yang tertinggi. Dia yang akan membimbing akal kita. Semakin seorang itu dekat dengan Al-Quran, maka kata Allah, "Yahdi lillati hiya aqwam." Dia akan membimbing kepada yang lebih lurus dari apa yang diyakini oleh manusia itu sendiri. Kemudian, mempelajari Al-Quran berarti ingin menjadikan kalamullah, menjadikan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi dalam hidupnya. Seluruh problematika yang dia hadapi, bahkan sampai pada perkara-perkara kesembuhan dari penyakit yang dia rasakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad. Katakan kepada siapa? Qul, katakan kepada mereka, manusia. "Huwa lilladzina amanu hudan wa shifa." Al-Quran lilladzina amanu. Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Wa shifa, dan yang kedua sebagai syifa, sebagai penyembuh. Para ulama telah menafsirkan ayat ini. Syifa di sini bentuknya umum, penyembuh. Para ulama mengatakan menyembuhkan segala macam penyakit, namun dibarengi dengan keimanan. Qul huwa lilladzina amanu. Katakan, itu bagi orang-orang yang beriman. Ketika keimanan seorang hamba semakin mantap, maka Al-Quran semakin bermanfaat. Ketika keimanan itu melemah, maka Al-Quran pun kurang berefek kepadanya. Syifa, bentuk umum untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Baik itu yang ada dalam tubuh kita, jasad kita, ataupun penyakit-penyakit hati. Kedengkian, hasad, ya, kemudian perkara yang lainnya dari kikir, bakhil, pelit. Dengan seorang semakin mendalami Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, maka itu akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada diri, terutama adalah penyakit hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebenarnya cukuplah bagi kita sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan. Beliau yang dijuluki sebagai Dzun Nurain. Beliau yang dijuluki
orang yang memiliki dua cahaya. Bagaimana? Dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum, orang yang paling baik, orang yang paling mulia dari kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Orang yang paling mulia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Wa 'allamahu, setelah dia mempelajarinya, memahaminya, baru dia mengajarkannya. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendahulu kita, dari imam-imam kita terdahulu, baik itu imam 4 madhab ataupun para tabi'in sebelum mereka, ketika masuk di bulan Ramadan, mereka lebih semangat lagi mengkhususkan hari-hari mereka dengan Al-Quran. Yang biasanya memiliki ribuan murid, memiliki ratusan murid-murid yang siap belajar kepada mereka, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Mereka tinggalkan. Mereka kosongkan jadwal-jadwal itu. Khusus diisi dengan membaca Al-Quran. Utsman ibn Affan dalam sebuah riwayat, beliau pernah salat malam dengan membaca Al-Quran. Tatkala beliau telah membaca surat Al-Baqarah, beliau tidak sanggup untuk ruku. Karena ternyata beliau malu apabila beliau ruku meninggalkan kalamullah, meninggalkan Al-Quran yang masih belum beliau selesaikan. Lalu beliau baca lagi. Sampai akhirnya beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Dan beliau menjadikan satu rakaat itulah salat witirnya. Lalu beliau pun salam. Maka sahabat-sahabat ini bertanya kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, mengapa engkau harus menyelesaikan satu rakaat, menyelesaikan Al-Quran dalam satu rakaatmu? Kata Utsman bin Affan, tadinya saya mau ruku, tapi hatiku malu kepada Allah. Apabila aku meninggalkan kalam Allah, masih belum tuntas, seakan-akan aku meninggalkan Allah yang sedang berucap, lalu aku potong dan aku ruku. Ini para pendahulu kita yang memang memiliki keimanan yang begitu kokoh dan yakin kepada Allah. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, setidaknya kita mirip, kita serupa, ikut jejak mereka. Minimal kita menyibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran. Sebagai penutup, mempelajari Al-Quran, jamaah rahimakumullah, dari 3 sisi. Sisi yang paling utama adalah mempelajari bukan hanya bacaannya, tapi juga memahami makna-maknanya, memahami hukum-hukumnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelajari tafsir dari Al-Quran itu, maknanya. Dan yang ketiga adalah dia mempelajari bacaan-bacaannya. Mulai alif, ba, ta, dia mempelajari. Maka jangan ada yang menganggap remeh orang yang mau belajar duduk bersama ustadznya, bersama imam masjidnya. A, ba, ta. Itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian di muka bumi adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Demikian. Kata Nabi, "Wala aqulu lakum alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan kepada kalian wahai sahabatku, alif lam mim itu 1 huruf, bukan. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 1 huruf 1 kali lipat. 10 kali lipat. Bisa mencapai 700 kali lipat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi yang ingin memanen pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini, tidak lain dan tidak bukan dekatnya kita dengan Al-Quran, itu akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat, terlebih di bulan ini dan di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat, terutama untuk saya pribadi, demikian pula untuk jamaah sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.